Malam Bang Anonim. Iya, Malam. selamat malam Bang. Oke. Silakan, ada yang mau ditanya dengan Gurunda Juba, silakan. Baik, saya sebenarnya bukan untuk bertanya naik ke sini, cuman saya sedikit resah, gelisah mendengar banyak hal perdebatan, banyak hal diskusi, banyak hal yang diperbincangkan dalam platform media sosial seperti TikTok. Saya bukan menggurui Bang, saya bukan untuk mengatakan inilah yang benar atau apa. Cuman saya hanya memberitahu semesti hal seperti inilah konsep yang ada dalam kekristenan, begitu. Baik itu Kristen Protestan, Katolik, gereja, yang menyebabkan sampai pada saat ini banyak denominasi, banyak seakan-akan kutub lah kita katakan Bang ya. Cuma saya mengatakan seperti ini Bang, begitu juga mungkin sebagai pengetahuan atau pembelajaran bagi teman-teman yang ada di bawah, bahwa kita mesti paham bahwa konsep ketuhanan dalam Kristen itu unik. Artinya berbeda dengan konsep ketuhanan yang saudara-saudari pegang, yang saudara-saudari pahami. Bahkan dalam gereja Kristen sendiri pun terkadang ada ajaran-ajaran yang membenarkan dengan sendirinya ajaran seperti inilah yang benar. Saya kira itu hal yang lazim, tetapi saya kira perlu dipahami jikalau lintas iman seperti ini. Tapi sebelumnya Bang, mohon maaf, disclaimer, saya maksudnya menghargai, mengapresiasi apa yang para saudara-saudari buat sebagai tanya jawab, sebagai pembenaran atau apapun, tetapi saya mengharap tidak menjadi ajang untuk menghujat, mengejek atau memojokkan atau mendiskreditkan ajaran atau kepercayaan orang lain. Itu disclaimer saya Bang ya. Saya tidak meminta orang abang untuk tidak melakukan hal yang demikian. Jika menurut orang abang itu memberi makna, itu bagus saya kira Bang. Tapi kita kembali ke yang tadi. Pertama, tentang konsep ketuhanan. Jika kita berbicara tentang konsep ketuhanan dalam tradisi Samawi, baik Islam, Yahudi maupun Kristen, itu kan kita harus mengakui kita berutang kepada saudara-saudari kita yang Yahudi, begitu kan. Itulah yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Begitu juga dengan mungkin saudara-saudari. Tapi kemudian tentang konsep tentang Yesus yang adalah manusia dan Allah, itu terkadang kan menjadi pertanyaan juga. Iya, bagi saudara-saudari yang Muslim, jikalau memang Nabi Isa Al-Masih itu hanya sebagai Nabi, itu kami junjung tinggi, kami hargai. Tapi bagi kami yang Kristen, itu adalah Allah dan juga manusia. Jika ditanya memang data, fakta, sejarah, kami bisa memberi banyak bukti terkait itu, begitu. Tetapi sayangnya di dalam platform media TikTok seperti ini, banyak orang yang dengan kegeramannya, dengan kegelisahannya naik begitu saja mencoba menjawab, mencoba mendebat, tetapi tanpa data-data yang terkumpul, data-data yang kuat begitu, sehingga menimbulkan pemahaman juga kepada saudara-saudara kita yang Muslim, yang awam, yang mungkin hanya sebagai pendengar dari diskusi kita. Itu yang kemudian saya pikir perlu kita khawatirkan Bang, sebagai orang yang mungkin terpelajar, orang yang memahami. Saya sendiri juga belajar tentang Islamologi, tentang Kristologi, tentang hermeneutika kitab suci. Jadi banyak hal, bahkan doktrin-doktrin lainnya yang saya pelajari. Termasuk tentang kematian begitu. Bang, salah satu yang saya resahkan juga ini kan, yang menjadi permasalahan seperti ini Bang. Tentang konsep Nabi Isa Al-Masih dalam kitab Al-Quran, dan juga nama Yesus sendiri, itu saja diperdebatkan apakah itu sama atau tidak. Ya, saya kira memang kita perlu memang wawasan yang lebih luas, yang maksudnya mengumpulkan data-data, belajar banyak hal untuk membuat pemisahan bahwa
ajaran seperti ini memegang konsep yang satu ini, sedangkan ajaran yang ini memegang konsep yang seperti ini. Yang didiskusikan Berarti ada adalah Ya, silakan. Bang Juma, tanggapin. Kelamaan itu Bang, abang ngomongnya. Iya baik. Jadi gini Bang, saya terima kasih banyak ya atas kekhawatiran saudara saya ini. Kalau Anda khawatir dengan keadaan seperti ini, saya justru khawatir kalau di antara Islam dan Kristen itu ya tidak memahami sejauh mana kemudian kevalidan, kesahihan, kebenaran tentang agamanya, sehingga ia mati di dalam beragama tanpa benar-benar mengetahui bahwasanya inilah agama yang benar, dan itu kemudian diajarkan kepada anak istri. Saya lebih khawatir ketika saya berislam tanpa mendapatkan poin kebenaran Islam, dan itu saya ajarkan kepada anak istri saya, mati dalam keislaman dan ternyata Islam itu adalah agama yang tidak benar. Demikian juga saudara, harusnya khawatir ketika anak istri saudara, orang tua saudara menjadi Kristen dan mati dalam kekristenan, ternyata poin kebenarannya tidak ada di Kristen. Karena itulah kemudian Islam dan juga Kristen harus dibedah di meja akademisi seperti yang kita lakukan sekarang. Anda harusnya gembira, Anda harusnya senang. Kenapa? Kebenaran agama Anda diuji, kebenaran agama kita Islam diuji. Saatnya lah kemudian kita melihat dari sudut pandang logika akal sehat, mana yang benar di antara dua agama tersebut. Kenapa? Tidak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satunya yang sesat dan yang satunya adalah benar, pasti ada. Nah, celakanya kalau kemudian ternyata kesesatan itu jatuh di Kristen, apa Anda mau membiarkan anak istri Anda itu kemudian untuk mati di dalam kekufuran, mati dalam kesesatan, mereka kekal di neraka? Anda mau? Kalau saya nggak mau. Nah sekarang kalau Anda mengatakan saya yakin Kristen itu benar, dari aspek mananya? Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal kitab Kristen, Yesus tidak mengenal pemuka-pemuka Kristen, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap agama saudara. Lalu kebenarannya dari aspek mana yang Anda bisa mengatakan bahwa agama Anda adalah agama yang paling benar? Kemudian Anda tenang duduk di rumah melihat anak Anda ke gereja, istri Anda ke gereja, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Saya lebih khawatir kalau Islam dan Kristen diam, tidak ada dialog. Adalah lebih baik kalau kita berdialog, meskipun di dalam dialog itu terkadang ada yang halu, ada yang asumsi, ada yang hanya bermodalkan doktrin dan dogma. Adalah lebih baik kita dialog menggunakan data. Islam menyebut dirinya Islam, Nabi yang membawanya menyebut Islam, Al-Quran menyebut dirinya Al-Quran, Nabi yang membawanya menyebut nama Al-Quran, mengajarkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang Allah, dan Allah menjelaskan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak disifati oleh agama Anda. Kristen bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Kristen. Bible bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Bible. Paulus bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Cinta bertepuk sebelah mata, dan itu Anda harapkan anak istri Anda bisa terselamatkan dari ajaran seperti ini. Kalau saya, Bung, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu saya anggap sebagai apa istilahnya, stand up komedi beragama. baik Bung, Agama. baik Bung. Oke, baik, silakan, Bung. silakan. Apa menurut Bung itu kebenaranmu? Kebenaran itu adalah ketika sesuatu menjabarkan dirinya dan itu pas dengan logika akal sehat manusia. Itulah kebenaran. Oke, baik Iya. ya. Baik. Artinya bahwa kebenaran itu kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan yang Akal dan kenyataan, wahyu, begitu Bang. ya? Akal dan Iya. wahyu. Akal Oh, dan wahyu. kitab yang kita pegang. Iya, betul. Oke, saya kira baik. Secara filosofis memang manusia selalu objek dari intelijensi manusia itu adalah kebaikan, Bung, yang mengarah kepada kebenaran. Bung percaya dengan itu, Bung? Bahwa saya ulangi, objek dari intelijitas atau objek dari kehendak manusia itu adalah menangkap esensi atau kodrat dari adanya sesuatu. Contohnya, Bung sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah,
Bung memiliki intelijensi, memiliki kehendak. Jadi Bung tahu apa gunanya komputer, apa gunanya pisau. Jadi di situ dapat intinya, poinnya kebenaran itu di situ, Bung. Anda tidak bisa sembarangan menggunakan pisau membunuh orang lain. Karena Anda tahu secara manusia yang menciptakan pisau, tujuan atau eidos, makna beradanya suatu pisau itu adalah untuk membantu Anda memotong bawang, memotong wortel dan lain sebagainya. Itu yang membuat Anda semakin masuk baik. Begitu, Bung, ya. Itu untuk menghantar kita kepada kebenaran itu, Bung. Baik. Maka pertanyaan saya kemudian adalah, wahyu atau akal, siapa yang benar-benar bisa menangkap kebenaran yang sejati atau esensi dari kebenaran itu, jika memang Anda mengharapkan bahwa kebenaran itu eksis di dunia ini? Silakan jawab, Bung. Iya, jadi gini, ketika kita berbicara mengenai hal yang baik, perlu dipahami kemudian bahwa baik belum tentu benar. Itu yang perlu saudara paham. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai wahyu, wahyu berarti terkait dengan kitab suci. Kitab suci itu kemudian ketika kita lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, maka di sana ada hikmah, di sana ada ilham. Maka poin dari hikmah dan ilham itu adalah jalan lurus kepada Dia yang telah menciptakan kita. Al-Quran menggariskan, in huwa illa wahyu yuha. Ucapan yang diberikan oleh sumber iman yang ada kita imani, kami sebagai muslim, itu harus bersumber dengan klaim bahwa tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada orang yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin dalam agama. Bagaimana? Oke, Bung. Cukup. Bagaimana Cukup, dengan Bung. kitab Sampai saudara? kunci. Bisa dibilang kebenaran nggak? Maaf, Bung. Bagaimana Maaf, dengan Bung. kitab Saya salah. Mimpi bisa dibilang kebenaran nggak? Mimpi itu kebenaran nggak? Maaf, Bung. Maaf, Bung, ya. Mimpi Saya salah bisa sampai situ, dibilang Bung. benar nggak? Bang Mimpi Zuma, ya. bisa. Kalau yang mimpinya itu sebagai petunjuk dari pencipta langit dan bumi, bisa. Oke, Bung. Bang Bung Bisa Zuma, dibuktikan saya- nggak mimpi itu? Mimpi itu bisa dibuktikan nggak? Maaf, Bung. Sabar, Bang Lugas. Oke, maaf. Host, Gantian, siapa gantian. yang Anthony gantian Maaf. dulu. Maaf, host, siapa? Lanjut. Silakan, host, tunjuk siapa yang berbicara, host. Bang Daripada Anonim, kita Bang Anonim. ngawur kan. Iya, Silakan. Bang Anonim, silakan. Terima kasih, Bung. Begini, Bung Zuma, terima kasih terkait wahyu tadi itu. Ini yang kemudian menjadi miss dalam pemikiran kita, logika kita sebagai manusia. Wahyu itu kan sudah di luar akal, itu wahyu. Jadi kami orang Kristen percaya bahwa kitab suci itu juga wahyu. Lalu apa yang diperdebatkan dari situ, Bung? Apa yang perlu diperdebatkan dari kitab suci? Karena kemudian kan kembali kepada iman kan, Bung. Contohnya kitab suci Anda. Bagaimana Anda bisa menerima itu secara nalar dan logis? Sedangkan kitab suci Anda itu menuntut iman untuk mempercayai bahwa kitab suci itu adalah benar-benar bersumber dari Allah. Sama juga dengan yang di Kristen. Kitab suci itu adalah wahyu. Baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, baik dari kitab Kejadian sampai wahyu, itu adalah wahyu. Salah. Yang artinya lah. Salah. Sabar Bang Lugas, Salah. sabar Bang Lugas, Salah. sabar Bang Lugas. Iya sabar Bang Keempat Lugas, biar ini teman itu Anda bukan dulu. wahyu. Keempat. Sabar Kenapa? Bang, sabar Bang. Enggak, saya harus Nanti kita meluruskan. uji Bang, nanti kita uji. Gantian Nanti kita uji bicaranya Bang. ya. Gantian bicaranya ya. Ya sabar Gantian Bang dulu, biar bicaranya. teman Anda dulu Bang. Iya. Iya, asal Nanti kita gantian aja. uji. Wah, Masalahnya nanti kita saya uji mana yang asli. Silakan Bang Anonim. ya. Baik, kebetulan saya membaca komentar di bawah karena saya mengatakan bahwa wahyu kitab suci kami juga wahyu. Ada yang berkomentar di bawah mau menyamakan Al-Quran dengan kitab suci Kristen. Tidak, saya tidak menyamakan. Konsep tentang wahyu itu kan sudah di luar akal, yang artinya menuntut iman, Bung. Ya. Menuntut iman, Bung, ya. Ini sepertinya Luga Tambunan ini sepertinya
menyela terus. Apa ada yang perlu diperdebatkan, Bung? Atau ditanya, didiskusikan, silakan, Bung. Daripada saya bicara, Anda Enggak, menyela terus, kamu agaknya tidak ngomong enak. salah tadi. Alkitab itu tidak semua wahyu. Oh, Alkitab tidak semua Alkitab wahyu. itu Berarti tidak semua wahyu. Kamu salah Berarti- ngomongnya. Berarti Anda bukan Tidak, Kristen. tidak. Berarti Anda bukan Kristen. Salah kamu. Kok jadi bukan Kristen? Kamu yang salah. Kamu yang salah. Alkitab itu ada kesaksian. Kesaksian dengan wahyu beda. Kalau kesaksian itu, kalau wahyu itu mimpi dan penglihatan, goib sifatnya. Tapi kalau kesaksian sifatnya nyata. Nah, si Juma ini dari dulu bermain goib. Wahyu dan goib dan hidup di dalam dunia goib. Tapi kalau Alkitab itu bukan goib. Ada memang wahyunya kitab para nabi, tapi pada waktu 12 murid Yesus itu bukan wahyu. Itu kesaksian, saksi mata. Nggak perlu wahyu di situ. Makanya gue bilang kau salah. Oke, terima kasih. Salah, Saya kan? mencoba. Bang Le, Saya Bang Le tuker dulu ke Bang Lepros. Baik, Mak. Terima kasih. Begini, Bang Luga. Saya sedikit malu di hadapan saudara-saudari yang lain berhadapan dengan Anda. Dan bagaimana dengan penulisan kitab suci? Penulisan kitab suci itu kan berdasarkan wahyu, Bung. Meskipun di dalamnya ada kesaksian. Jadi perlu dipahami bahwa itu, kamu harus bisa membedakan antara wahyu dengan kesaksian. Kalau wahyu itu dapat dua, mimpi dan penglihatan. Itulah wahyu yang diberikan kepada para nabi. Tetapi kalau kesaksian itu adalah cerita-cerita real, cerita nyata yang dicatat. Makanya Injil dari tentang Yesus itu adalah kesaksian 12 murid Yesus. Kalau wahyu itu beda lagi, itulah kitab wahyu, kitab yang didapat dari mimpi dan penglihatan. Karena kita nggak bisa bermain di wahyu terus. Kalau bisa bermain di wahyu, nanti musuh Kristen itu semua mereka bermain di wahyu. Yesus disalibkan, mereka lihat di langit. Yesus katanya tidak mati, mereka lihat di langit. Semua serba goib. Makanya kekristenan itu bukan hanya wahyu. Memang wahyu itu ada di zaman para nabi. Tetapi pada waktu Yesus datang itu nggak butuh wahyu. Karena orangnya sudah di depan mata. Kalau murid 12 murid ngobrol dengan Yesus, itu wahyu bukan? Itu bukan wahyu. Itu namanya mereka langsung real bicara. Makanya kesaksian itu lebih mahal daripada wahyu. Karena kesaksian itu bisa dibuktikan. Kalau wahyu nggak bisa dibuktikan. Wahyu nggak bisa dibuktikan. Oke, Wahyu terima kasih, hanya Bung. penyokong saja, tapi wahyu nggak bisa dibuktikan. Baik, terima kasih Bung Luga. Begini, mungkin kita beda konsep di sini. Baik, untuk mengantisipasi itu, untuk mencegah perdebatan yang lebih panjang, saya berbicara lebih kepada kekatolikan. Itu Bung ya. Mohon maaf sebelumnya jika Anda mengatakan bahwa memang Katolik lagi nih. kitab suci. Jadi, Jika Anda mengatakan kitab suci bukan saya wahyu, kan tadi gini sebenarnya. Sebentar ya. Saya kira waktu Antoni, saya untuk bicara, Bung. Kamu Saya kira iya waktu sebentar saya dulu untuk sebelum bicara, kamu Bung. bicara. Kami kan iya sebentar dulu, nanti saya kasih waktu kamu berbicara. Kamu tahu tadi saya sedang berdebat dengan Juma. Lalu si hostnya menurunkan saya. Nah, lalu kamu naik menyela. Jadi omongan kami tadi terputus. Jadi maksud saya, kalau memang si Juma memang mau lagi ngeladenin, nggak masalah sih. Ya artinya kita juga maklum lah kan. Cuma kan karena kamu naik pembahasannya jadi berubah gitu loh. Jadi kan tema kita tadi kan tentang Roh Kudus. Roh Kudus, saya sedang menjelaskan Roh Kudus. Si hostnya langsung menaikkan orang Kristen. Jadi penjelasan saya belum selesai tadi. Nah saya diturunin, kamu dinaikin. Jadi pembahasan kita tadi terputus. Nah semua yang di bawah itu lagi nungguin penjelasan tentang siapa Roh Kudus. Nah kamu nanya-nanya kebenaran itu apa. Jadi topiknya udah beda sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah mau memang ganti topik juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kamu mau ngomong kebenaran nggak apa-apa, gitu. Baik, Bung. Yang saya sesalkan dari Biar kamu tahu aja. Silakan. Saya sedang berbicara dengan Bang Juma, lalu kemudian Saya tidak salahkan kamu. Anda menyela pembicaraan saya. Begitu. Itu yang saya Bukan sesalkan. menyela pembicaraan kamu karena Iya. tadi tuh omongan kami Ini- itu terputus tadi. Harusnya kamu Iya. kan
Oh, Luga udah naik, tolong kasih waktu buat saya. Karena tadi omongan saya itu di-cut terus sama host ya kan. Saya ngomong dinaikin Kristen, saya ngomong dinaikin lagi pendeta, saya ngomong lagi dinaikin lagi kamu. Jadi 3 orang dibikin bantalan tadi. Padahal pembahasan saya dengan Juma sudah enak banget tadi tentang Roh Kudus. Nah, pembahasan Oke, ini terputus oke. gara-gara hostnya Oke, Bung. menaikkan 3 orang orang Kristen. Jadi saya mau nginjilin dihalangi oleh 3 pendeta, 3 orang Kristen itu loh tadi. Nah makanya kan saya bilang, tapi kalau memang hostnya di sini seperti itu nggak apa-apa. Nanti kalau debat terbuka nggak bisa seperti itu. Nah Oke, rencana Bung. saya kan mau bikin debat terbuka kan di Jakarta. Jadi nanti sudah nggak bisa diatur-atur lagi gitu. Jadi semua harus ikut aturan. Jadi nggak bisa. Kalau debat-debat kayak gini memang masih dikendalikan sama host. Tapi kalau di debat terbuka nggak bisa dikendalikan seperti itu. Makanya nanti saya bikin debat terbuka di Jakarta supaya tidak ada yang dikendalikan seperti ini. Jadi Bisa omongan saya lagi bicara, enak Bung? dinaikin satu. Bis- Jadi nggak bisa begitu. Bisa saya bicara, Bung? Nah silakanlah kau ngomong. Nggak apa-apa. Begini, Bung. Kan ada host, biar dia yang Ngomong lah, Bung. menuntun kita berbicara gitu, Bung ya. Jadi Bukan supaya- host itu bukan menuntun sebenarnya. Perdebatan ini adalah kesepakatan, bukan host yang menuntun. Itu perdebatan itu sebenarnya kesepakatan. Ya, tapi tidak apa ya, maksudnya tidak seenaknya aja nurunin orang, nggak bisa begitu. Makanya kan nanti suatu saat lo di debat terbuka lo nggak bisa seperti itu lagi. Makanya saya selalu mengusahakan debat terbuka supaya host tidak Oke. mengatur-ngatur. Kayak gini Oke. kan, saya lagi enak-enak tuh padahal menjelas. Kau diam dulu, kamu diam dulu sebentar. Dari tadi saya tuh berdebat 3 orang dibikin untuk membantali saya. Yang pertama perempuan si Christian, naik lagi pendeta. Saya mau jawab diturunin gitu. Nah nggak boleh gitu. Debat. Tapi kalau memang Bang Luga tolong, memang kami nggak mampu lawan Bang Luga. Nah ngomong baik-baik, saya pun akan turun. Sesi Saya juga merengeknya kerjaan sepertinya lagi bisa banyak ditunda juga. dulu ya. Sesi merengeknya sepertinya bisa ditunda dulu. Bukan Kita saya lanjutkan diskusi artinya ini. nanti kalau di debat terbuka Iya. lo nggak bisa begitu. Karena bikin debat terbuka juga kan lo kagak bisa, cuma bikinnya kan kayak gini-gini doang. Ayo pembahasan lah, jangan muter-muter. Makanya orang lagi ngomong diturunin suka-sukanya gitu. Jangan, bukan ngerengek, kasihan elunya. Mulai belajar dari sekarang. Belajar nanti kalau udah di debat terbuka nggak bisa lagi begitu. Habis sudah. Kita Gitu, harus cerita yang belajar dari sekarang aja, sportif jangan gitu cerita nanti, supaya nanti. gua lagi melatih Kita- kalian cara berdebat. Kita fokus yang sekarang aja dulu. Kalau soal nanti itu Gua yang lagi berdebat melatih nanti. kalian dalam berdebat. Gua udah Juma belum pernah debat terbuka loh. Juma belum pernah debat terbuka. Tanya masih Juma, pernah nggak dia terbuka? Sering. Saya udah 8 kali debat terbuka. Ya kalian itu Sering debat, apaan sih Juma nggak pernah debat terbuka? Kok kalian orang itu, masih Bang ngaco. Luga itu dialognya sering dapat apaan? dapat fulus depan kamera. Saya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam debat di mall. Itu non-stop. Itu udah sering kulakukan dengan teman-teman dari lulusan S2 teolog. Dan itu tidak mau disiarkan, tidak mau kemudian direkam sampai dia ngamuk-ngamuk nangis. Mereka nggak mau malu. Itu Bang, beda dengan Bang Luga. Habis itu Bang Luga terima amplop kan? Jujur Bang. Karena ada amplop. Kok terima amplop? Ada Lu juga amplop. jualan kok. Abang datang, kalah tidak kalah. Yang penting Lalu, hadir, bukan itu poinnya. pedagang kok. Memberikan ilmu Lu atau tidak pedagang. memberikan ilmu. Yang penting Lu begitu pedagang. pulang Dia terima amplop punya usaha isinya- bikin gunung di Makassar. Lu jualan. meskipun Lu nyari duit dari isi jualan. amplopnya hanya 50. Sebentar Juma, Kan gitu. kamu itu kan pedagang. Namanya usaha. Kamu nyari duit dari berjualan, buka wisata. Kamu dapat duit dari situ. Nah kalau Nabi memang wajib hidup dari penginjilannya, dari Dari amplop. perpuluhan wajib itu. Nah, gitu dong. Kalau pedagang kan hidup dari jualannya. Nah, dengarkan Iya dong. tuh, Bang Iya kan. Anonim, Cuma kan beliau ini pedagang nabi. dan apologet. Jadi jangan Dia- macam-macam sama Nabi. Ntar dikutuk jadi batu tawas botol rasa. Ya, Ya kan, ya kan Bang Luga? Ya, kalau Gini, Nabi Bung, itu Bung. memang harus hidup dari kenabian, hidup dari penginjilannya. Kalau Juma kan pedagang, tidak bisa dibilang Host, ustaz. tolong dulu, Emang dia pedagang panggil kok, pedagang BNN, tes urin dulu tapi ini. 50% Tes urin. mungkin. Tes urin dulu ini BNN.
Ini udah nggak beres ini, kok udah nggak sehat lagi nih. Kau tes urin kemarin aja lo ketemu gua lo ciut lo. Pas ketemu gua langsung menunduk mulu mukanya. Bung Luga. Masa Maaf ketemu gua sebelumnya. mukanya. Bung Luga. Oh, ya. Bung Luga seperti ini, Bung. Jika Anda Udah, diam dulu lah, bro. Kristen, tunjukkan Diam dulu dulu, diam etika dulu. pengikut Kristus. Masih seperti ini di hadapan orang lain dengan sikap Anda Bukan yang tidak etika, ini etis. tadi acara kami. Kamu diam dulu. Ini acara kami tadi. Saya udah lama. Sebelum kamu naik, saya udah sejam di sini. Iya, saya Kamu menonton. kan baru Saya menonton, Bung. Saya menonton. Iya, makanya kalau kamu tahu pembahasan kami tadi, tolong dulu jangan dipotong dulu pembicaraannya. Gitu loh. Baik, sekarang saya kira Sekarang yang kamu kesempatan saya, Bung, omongin ya. juga nggak jelas. Kamu aja masih nyembah patung. Ya kamu aja masih nyembah patung. Ngapain kau ngajarin orang? Oh, Kamu ya, aja betul. kamu aja masih nyembah patung. Terus kau ngajarin orang. Terima Makanya kasih. saya nggak suka dengerin kamu karena kamu masih nyembah patung. Ya udah ya, turunlah. terima kasih. Umat patung turunlah. Terima kasih. Ya Bung. umat patung turun dulu lah. Saya kira Ya, lebih baik ke bersihin host. ya patungnya. Ya, terima kasih. Bagaimana host? Bang Juma. Ya, Bagaimana dilap-lap kira-kira? dulu patungnya. Bagaimana Bang Juma, Bang host, kesempatan saya berbicara atau kita serahkan ke Bang Luga ini? Bang Lugan. Ya udahlah, silakan. Ini dulu bang, Ngomong. diluruskan dulu tuduhan Bang Luga itu bang. Iya, luruskan. Itu ndak bagus didengarkan sama yang lain. Gitu. Masa orang sesama Kristen dibilang nyembah patung itu. Bang Luga. Mungkin kalau seperti itu kita Iya, memang dia menyembah Maria. Aduh, dan Bang Luga biarkan dijelasin dulu bang. dia kalau pernah ke Tugu Pancoran dia akan tahu apa makna Tapi kenapa ya? dari Tugu Sebentar, Pancoran itu. Bang Juma, kalau saya mengatakan si yang ini penyembah patung, kenapa hati saya suka cita ya? Jangan Kenapa kayak ya? gitu. Kok hati saya kayak berkobar-kobar gitu. Makanya saya semangat banget gitu loh. Kenapa saya bilang? Karena tadi pada waktu dia ngomong, yang saya rasakan bukan Roh Kudus, tapi jin yang ada di dalam diri dia. Makanya saya nggak suka dengerin dia ngomong. Makanya saran saya sih mending lu turun aja bro, bersihin dulu patung. Keyakinannya, Bang. Patung juga perlu Teman Anda juga dibersihin. menyatakan tadi Anda itu memiliki roh iblis, Bang. Iya, yang Mak. jahat dalam Iya, tubuh Anda. keyakinan ini saya bilang kan, keyakinannya dibawa aja dulu karena patung-patung kan harus perlu dibersihin. Dikasih lah. Tapi Capek saya dengerinnya. Ini loh, Ya udah Bang nggak Luga. udah nyediain waktu loh.